Dan ini terjadi berdekatan dengan Paus Damasus pertama ini menjabat, ya, menjabat atau menjadi paus. Beliau menjadi paus itu tahun 366 sampai 383. Oke. Nah, Paus Damasus ini, Bapak Yosua Tewu, berlaku sebagai orang yang mempunyai otoritas untuk menentukan mana yang menjadi kitab suci yang kanon, mana yang tidak. Dan dalam kanon kitab suci yang dibuat oleh Paus ini, belum ada yang namanya aliran bapak-bapak itu. Deuterokanonika itu bagian dari kitab suci. Ini sejak di kanon. Ya. Jadi kalau ada yang menuduh gereja Katolik itu menambah Deuterokanonika, belajarlah sejarah yang benar. Kamu jangan mengikuti orang yang membelokkan sejarah. Termasuk tadi yang disampaikan di video mereka itu membelokkan sejarah. Kita harus jujur-jujur saja. Oke? Nah, jadi Pak JT, kalau Anda menantang paus atau uskup, buang dulu kitab sucimu. Ya, buang dulu kitab sucimu karena itu dikanon oleh gereja Katolik. Terakhir di kanon atau penutup kanon itu adalah pada zaman Paus ke-37 bernama Damasus pertama. Ketika Anda menentang kami, Pak, sebaiknya Anda buang dulu kitab sucimu, ya, terutama Perjanjian Baru, ya, dan baru Anda berdebat dengan kami, atau Anda berdebat dengan uskup atau paus. Anda buang dulu. Ya, lebih baik Anda menjadi seorang ateis yang melawan uskup. Saya menyaksikan video terbaru dari saudara kita di luar negeri. Ada seorang ateis itu melawan uskup Baron. Saya sering menonton juga videonya uskup Baron. Ya. Jadi kalau ini bukan saya menghina Bapak, tetapi ini saya fakta ini, Pak. Jadi kalau Bapak bicara menyerang uskup paus, Bapak itu harus buang dulu semua apa yang Bapak pegang sekarang. Karena mereka yang menetapkan itu, Pak. Bahkan gereja Bapak belum ada. Itu. Mereka menetapkan kitab suci itu. Ya. Dengan perjuangan mereka lah itu terjadi kitab suci itu. Oke? Perjuangan mereka mulai dari uskup tadi yang saya cerita. Nah, kalau nanti Bapak ingin tahu tentang kanon ini, saya sudah membuat video, Pak, menanggapi kanon kitab suci ala Bapak Pendeta Suento Liau. Di situ saya menjelaskan tentang kanon ini. Nanti Bapak saksikan videonya. Saya sudah buat videonya. Kalau Bapak menyaksikan saat ini, nanti saksikan judulnya adalah menanggapi kanon kitab suci ala Bapak Pendeta Suento Liau. Di situ saya menceritakan tentang kanon ini. Tetapi saya mau mengatakan karena Bapak menyerang kami dan mengatakan menantang paus, uskup, para imam Katolik untuk berdebat, buang dulu apa yang Bapak pegang, yaitu Perjanjian Baru terutama dan juga Perjanjian Lama. Karena itu orang Yahudi menolak Perjanjian Baru. Yang menetapkan itu gereja, Perjanjian Baru itu, mengkanonnya, mengatakan bahwa ini benar, ini dari inspirasi Roh Kudus, bukan begitu saja jatuh dari langit jadi buku. Itu tidak ada seperti itu. Ya. Yang ada adalah bahwa itu adalah kesaksian dari saksi mata yang ditulis oleh banyak orang. Termasuk Lukas itu, mewawancara saksi mata. Di dalam ayat 1, Lukas 1 ayat 1 itu sampai 3 itu cerita di situ. Ya. Salam kepadamu Theophilus yang mulia, setelah aku berbincang dengan saksi-saksi, saya berinisiatif untuk membukukan kepadamu tentang apa yang mereka saksikan. Jelas di situ. Jadi tidak ada lebih dulu. Kitab suci itu bukan lebih dulu ada daripada gereja. Gereja dulu ada. Baru ada kitab suci. Baru ada kanon. Ya, jadi kalau Bapak menentang paus, uskup, saya sarankan dari sini, dan kalau Bapak dengarkan channel ini nanti, buang dulu kitab sucimu, Pak. Karena Bapak-bapak gereja yang Anda sebut itulah yang mengkanon kitab suci itu. Jadi Anda tidak menghargai jasa mereka. Itu sama seperti orang yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Mirip, ya. Atau membuang jasa-jasa mereka. Jadi kalau Bapak mau menantang mereka, Bapak buang dulu semua itu. Bahkan yang Bapak pelajari di sekolah bangku kuliah teologi itu, buang dulu semua. Karena Bapak itu artinya tidak mengakui apa yang sudah mereka buat. Ya. Itu sama dengan orang yang menghina para pahlawan. Bahwa mengatakan, oh pahlawan ini kan tidak berbuat apa-apa. Oh ini tidak berbuat apa-apa. Itu sama dengan Bapak. Ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak membenci personal Bapak JT, tapi saya tidak suka dengan apa yang disampaikan di YouTube-nya, di mana tersebar hoax-hoax itu. Bagaimana kita mengatakan kadrun kepada orang, sementara kita sendiri di dalam kekristenan ada kadrunnya. Jadi Pak JT harus sadar itu. Ketika Bapak menyampaikan hoax itu, Bapak itu ya tidak berbeda dengan kadrun juga, ya kan? Berbincang-bincang soal kebenaran, inilah lain sebagainya, tetapi membungkam kebenaran itu sendiri, menyampaikan sejarah-sejarah yang menyeleweng, menyimpang. Dan itu pun ketika tadi ngomong di dalam pun tidak ada sumber-sumber yang saya kira berasal dari yang netral. Yang satu ngomong dia ngambil dari sekular, yang satu ngomong dari website mana atau dari buku siapa. Ya. Jadi kalau Pak Yosua Tehu, jangankan lawan uskup. Dari saya, Pak, mungkin kata-kata saya agak kasar, tapi saya mau mengatakan begini, Pak. Saya menantang Bapak berdebat soal Tritunggal. Kalau Bapak bersedia, silakan komen di channel ini nanti. Atau beritahukan kepada teman saya yang bernama Antonius, yang akan nanti Bapak menghubungi Bapak karena kalian satu tempat di salah satu grup katanya. Saya mau mengajak diskusi Bapak. Saya menantang Bapak. Tidak perlu uskup melawan Bapak itu. Nanti kalau Bapak lawan uskup, nanti jemaat Bapak semua pindah nanti. Ya. Dan nanti Bapak nanti tidak ada mata pencaharian nanti. Kasihan kan? Ya, mudah-mudahan tidak hanya dari situ mata pencahariannya. Itu maksud saya. Jadi kalau nantang-nantang begitu, halo, Pak. Anak-anak kecil juga bisa berkata seperti itu. Saya nantang ini, nantang itu. Tapi ya, cobalah Pak. Bapak kan katanya panutan. Saya menonton kemarin itu ada yang bernama Pak Jo Tambunan. Benar gak ya? Mungkin benar ya. Pak Jo Tambunan itu menyadarkan Bapak itu. Saya mendengarkan ketika beliau mengatakan itu. Sampai dia mengatakan, Bapak ini kan panutan, tapi kok membuat kekacauan. Ya, itulah Pak. Jadi ketika nanti dialog dengan saya Pak, saya berharap Bapak membuang dulu semua kitab suci yang Bapak pegang itu. Karena itu yang mengkanon gereja Katolik. Lebih duluan ada gereja daripada kitab suci. Setelah ada gereja, baru kitab suci itu ditetapkan kanonnya. Jadi jangan dibalik sejarahnya. Kitab suci itu tidak jatuh dari langit. Ya, ditulis oleh manusia yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Yang mengatakan ini inspirasi Roh Kudus ya orang yang mengkanon. Yang mengkanonnya siapa? Para paus, para uskup. Jadi kalau Anda mengatakan paus, uskup itu salah, ya buang dulu itu kitab sucimu. Baru kamu bisa mengakui bahwa itu salah. Jadi kita tidak sembarangan berkata-kata. Ya, mohon maaf kalau kata-kata saya agak keras. Ya, mungkin darah muda juga. Ya, biasalah. Meskipun nanti mau bagaimana, saya mengajak Bapak JT diskusi, entah nanti Bapak JT mengatakan tidak perlu live di YouTube, saya bersedia, atau live di YouTube, saya sih berharapnya live di YouTube. Saya ingin tahu data Bapak sebenarnya, atau sejarah yang Bapak pelajari di bangku kuliah sampai mendapat gelar doktor itu. Saya ingin tahu aja sumber-sumbernya dari mana. Ya, kok semuanya berantakan begitu? Atau jangan-jangan ini juga terkait dengan apa yang keluar buku waktu itu yang ditarik oleh Bimas Protestan ya. Atau jangan-jangan dulu waktu Bapak sekolah itu membaca buku yang sama dengan itu. Ya, karena yang ditarik oleh Bimas Protestan itu kan mengatakan Katolik itu aliran Nestorian. Ya, jangan-jangan Bapak juga tadi ketika belajar waktu itu belajar di SMA atau di SMP juga membaca buku yang sama kali ya. Ya, saya kurang tahu. Bisa jadi seperti itu sehingga pandangan Bapak terhadap Katolik itu berbeda sekali dengan faktanya. Ya, bisa jadi Bapak membaca buku semacam buku yang dibuat oleh Bimas Protestan yang akhirnya ditarik itu, di mana di dalamnya dikatakan bahwa Katolik itu aliran Nestorian. Ya, bisa jadi Bapak juga membaca sejarah yang salah seperti itu. Dan saya yakin kalau dari SMP atau dari SMA sudah dibaca seperti itu, ya kacau balau lah pikirannya. Tidak heran bahwa banyak orang yang tersesatlah pikirannya terhadap pandangan
dalam memandang gereja Katolik. Ya. Jadi gereja Katolik itu seperti air yang tenang, Pak. Diam-diam menghanyutkan. Jadi jangan kira kami ini diam-diam itu tidak tahu apa yang bapak-bapak buat di YouTube sana, apa yang dibahas di sana, ya. Jangan dikira juga kami tidak bisa menjawab. Kami bisa menjawab, hanya saja begini, Pak. Kami ya bisa dikatakan ya tidak perlu mengurus kalian lah. Ya, apalagi aliran Bapak, khususnya aliran Bapak JT ini. Ya, seuprit, umatnya seuprit ngapain? Ya, umatnya seuprit ngapain? Jalani aja apa yang kamu yakini. Jangan singgung-singgung Tritunggal yang kami yakini. Kalau Anda meyakini oneness, ya diam aja. Yakini aja itu. Jangan Anda mengatakan tidak relevan atau manipulatif. Itu namanya Anda menyerang kami sebagai penganut itu. Makanya Bapak bicara toleransi itu sebenarnya hanya di mulut aja. Atau bicara dengan saudara muslim juga sama. Bapak itu sebenarnya di mulut aja itu. Tidak tulus dari hati berkata toleransi. Kalau Anda mau belajar toleransi, lihatlah para imam kami, orang-orang Katolik, coba lihat. Ada nggak yang memaksa kalian untuk masuk Katolik? Atau teman-teman dari agama lain, ada nggak yang memaksa kalian masuk Katolik? Silakan saja. Kalau mau jadi Katolik ya dari hatimu, jangan dipaksa orang. Dari hatimu sendiri, dari hati nuranimu, dari panggilanmu sendiri. Makanya tidak ada kami pamer-pamer, oh ini pindah dari ini, lalu bersaksi, menyerang agama sebelumnya. Tidak ada, hampir tidak ada. Seperti itu. Ya kalau Bapak membuat itu hak Bapak. Tetapi itu yang saya katakan tadi, Bapak selalu bicara toleransi, bahkan saya tonton ketika Bapak mengundang seorang romo. Ya, saya tidak sebutkan namanya, romonya, saya tonton. Bicara soal toleransi di situ, Pak JT. Ya mungkin kalau salib tadi, rosario yang yang dipakai itu mungkin dikasih romo itu kali ya. Saya lihat imam yang diundang ini dari Keuskupan Jakarta, ya cukup terkenal romonya ya, tapi berbicara tentang toleransi saat itu. Tetapi Pak JT kalau seandainya tidak mau diskusi dengan saya awam, silakan undang saja imam yang bergerak di bidang sejarah atau filsafat teologi. Kalau Bapak tidak mau diskusi dengan saya, menganggap kamu itu seumuran anak saya, ngapain? Itu ya. Tapi undang para imam, jangan bahas toleransi. Bahas soal sejarah.